Izin bertanya, Mas Raffi. Monggo, dipersilakan. Baik, sebagai seorang entrepreneur dituntut dan untuk bisa mengembangkan inovasi, bisa mengembangkan suatu produk yang kemudian itu bisa untuk masyarakat luas. Sebagai contohnya seperti listrik, kita sangat membutuhkannya, bahkan menjadi sebuah kebutuhan primer. Cuman dalam prosesnya banyak hal-hal yang kemudian banyak para pelaku yang ikut membantu untuk menciptakan listrik itu terkena masalah-masalah pada dirinya, seperti penyakit penyakit yang diderita akibat terpapar asap. Karena kan kita tahu listrik kita dari sebagian besar dari batu bara. Kemudian yang saya tanyakan adalah, haruskah meninggalkan sesuatu yang sebenarnya kita butuhkan, kemudian berpindah pada energi yang lain, artinya sumbernya, atau tetap di situ sampai bagaimana? Pak Mas? Bisa diulang kembali. Jadi kan kita kan listrik ini kan kebutuhan primer, nih. Terus kan sumber dari listrik itu kan diambil dari batu bara. Namun dalam proses pengolahan batu bara ke listrik ini banyak memakan korban, bukan korban jiwa, tapi seperti banyak sekali orang-orang yang terdampak asap dari batu bara itu, kemudian menjadi sakit. Sakitnya baik manusianya maupun lingkungannya, sehingga menimbulkan kerusakan-kerusakan. Nah, pertanyaan saya, dengan segala kelebihan yang dimiliki listrik, apakah haruskah kita meninggalkannya agar lingkungan dan masyarakat itu bisa pulih, atau menunggu sampai ada sampai ada penggantinya? Baik, bisa diterima. Ya, masih. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang pertama ya, mengenai dua hal tadi, yaitu duplikasi dan sintesis. Jadi duplikasi itu sebenarnya diambil dari kata duplikat atau kayak peniruan suatu produk, jasa, proses, atau sebuah sistem gitu. Jadi kayak penduplikasian gitu, peniruan gitu. Bisa jasa, bisa produk, bisa juga sistem. Nah, contohnya nih, kalau yang sistem, seperti halnya Indomaret. Indomaret ini kan di Indonesia kan nggak cuma satu, tapi bercabang-cabang. Di setiap daerah ada yang namanya Indomaret. Nah, kenapa kok Indomaret bisa besar sampai demikian? Karena dia mempunyai suatu sistem yang bisa diduplikasikan ke orang-orang gitu, bukan orang, kepada orang yang ingin bermitra dengannya, dengan Indomaret. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kayak peniruan massal gitulah. Nah, itu mengenai duplikasi. Nah, untuk sintesis yaitu perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Jadi ada beberapa konsep, kemudian ada beberapa faktor, kemudian dipadukan, kemudian dijadikan sesuatu formulasi yang baru. Nah, proses ini meliputi pengambilan sejumlah ide atau produk yang sudah ditemukan dan dibentuk sehingga menjadi produk yang dapat diaplikasikan dengan cara baru. Nah, seperti halnya mungkin teknologi-teknologi sekarang yang sudah perpaduan. Kemudian ada juga salah satu contohnya jam tangan analogi dari perusahaan Casio, kurang lebih seperti itu. Bagaimana? Apakah mungkin ini jawabannya sudah terwakikan, saudari
Bapak. Nggih, matur nuwun. Di kolom chat ada pertanyaan Mas Raffi. Oke, di kolom chat ada pertanyaan ya dari Saudara Zahari ya. Izin bertanya, bagaimana strategi Islam dalam berbisnis agar terbebas dari praktik riba? Oke. Bentar lagi jawabannya. Saya mencoba menjawab pertanyaan yang ada di kolom chat ya. Bagaimana strategi Islam dalam berbisnis agar terbebas dari praktik riba? Sebenarnya kalau berbicara dengan strategi, itu banyak sekali macamnya. Cuman kita harus tahu bagaimana agar terbebas dari praktik riba. Yang pertama kita harus tahu bagaimana hukum jual beli. Gitu. Bagaimana hukum jual beli yang diperbolehkan, bagaimana hukum jual beli yang tidak diperbolehkan. Dan yang kedua, kita harus tahu juga macam-macam riba. Jadi apa saja sih yang menjadikan jual beli atau transaksi ini bisa menjadi riba? Gitu. Kan banyak kan? Bahkan mungkin kadang kita tidak tahu ternyata itu riba gitu. Seperti halnya banyak di sekeliling kita kayak riba dalam hal pinjaman, kemudian dalam hutang piutang, ada bunga di sana, kemudian dalam pegadaian. Nah, itu yang harus teman-teman ketahui agar terhindar dari praktik riba. Kemudian memiliki sifat qanaah atau hati-hati. Jangan asal ada kayak serasa menguntungkan kemudian dicoba. Jangan. Jadi tetap harus qanaah, lebih hati-hati. Dan yang ikuti yang sudah sesuai dengan koridor syariah Islam. Dan yang terakhir berbanyak sedekah dan doa. Allah sudah terhindar dari praktik riba itu. Bagaimana dengan Mas Azhari? Apakah sudah terwakilkan jawaban? Yes, syukran Mas. Mohon maaf kepada Mas Ahmad Haryono, pertanyaannya bisa diulang kembali. Sudah lupa ini. Ya. Jadi begini, dalam entrepreneur kan kita kan seorang entrepreneur kan dituntut untuk bisa mengembangkan sebuah inovasi. Kalau dulu kita pakai penerangan tuh pakai lilin, sekarang kan pakai lampu. Lampu tuh bisa hidup karena adanya listrik. Dalam prosesnya pembuatan listrik dibutuhkan di negara kita terutama dibutuhkan yang namanya batu bara. Namun dalam prosesnya, dalam pengolahan batu bara menjadi listrik, itu memakan korban dan merusak lingkungan. Artinya dalam prosesnya banyak kemudaratannya, tapi manfaat dari listrik itu juga lebih banyak lagi. Artinya kayak manfaatnya listrik itu 2, mudaratnya 1. Nah, pertanyaan saya adalah apakah dengan kemudaratan seperti itu kita harus meninggalkan proses listrik itu untuk menggantinya yang baru, atau harusnya bagaimana? Jika kita meninggalkan, artinya kan ada meninggalkan yang batu bara, artinya kan kita kan akan kekurangan listrik nih, dan sebagian rumah tangga akan tidak bisa menikmati fasilitas listrik, atau tetap dilanjut dengan bagaimana? Paham ya, Mas? Paham. Iya. Saya coba jawab ya, nantinya akan dibantu juga oleh teman presentasi saya. Jadi memang ada di salah satu kaidah dalam usul fikih yaitu darul mafasid wa jalbul masalih. Jadi lebih diutamakan ngambil manfaat daripada mengutamakan kemudaratannya. Dalam kasus ini mengenai listrik yang berkaitannya dengan batu bara, mungkin contoh konkretnya itu seperti apa ya? Kereta api mungkin ya, Mas Haryono. Contoh konkretnya seperti apa? Ya listrik itu, sebenarnya listrik kan dalam prosesnya di negara kita kan sebagian besar itu lebih dari 50% menggunakan batu bara, tapi dalam proses produksinya itu memakan korban, banyak yang sakit. Oke, ini menarik sekali.
Jadi menurut saya pribadi, sebenarnya kalau mau hitung itu manfaatnya ada, mudaratnya ada juga. Sama halnya dengan internet mungkin ya. Internet manfaatnya banyak juga, mudaratnya ada juga, tergantung pemakaian. Mungkin tapi dalam konteks ini batu bara itu bukan pemakaiannya, tapi bagaimana kita bisa mengembangkan inovasi yang baru untuk mencegahnya. Mungkin kalau dari segi hal yang mengganggu, mungkin dari karyawannya entah itu nanti membuat perubahan, entah itu pakai masker anti batu bara kayak atau apalah. Kita bisa mencegah dari situnya. Karena kenapa? Karena kalau ditinjau kembali manfaatnya dan dampaknya untuk kehidupan kita dari segi listrik itu masih banyak sekali kalau dihitung dari mudaratnya. Maka kalau solusi saya berinovasi dan berkreasi untuk mencari pencegahan bagaimana untuk mengurangi korban dari listrik batu bara tadi. Itu mungkin dari saudara Miza bisa menambah. Saya menambahkan sedikit ya. Karena yang ditanyakan tadi mudaratnya, jadi menurut saya solusinya yang dapat diambil oleh seorang pengusaha yaitu harus memahami SOP keselamatan baik dalam perusahaan atau sekitar perusahaan, kemudian mengukur jarak polusi yang ditimbulkan sehingga dapat mencegah kecelakaan kepada orang lain. Kemudian bagaimana apabila ada rumah atau penduduk sekitar yang terkena radiasi polusi, perusahaan dapat memberikan ganti rugi atau melakukan pembebasan lahan terhadap yang bersangkutan serta menanggung biaya pemindahan lahan agar menjaga keharmonisan dan ketentraman. Mungkin kurang lebihnya itu yang bisa saya tambahkan. Bagaimana Mas Haryono? Anjir Mas, sampun. Baik, kita cukupkan ya teman-teman semua untuk sesi tanya jawabnya. Saya sebagai moderator pemandu acara pada pagi hari ini mohon maaf apabila ada beberapa kata yang mungkin tidak mengenakan, dan selebihnya saya kembalikan kepada Ustadz. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ba'd. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih pada kelompok presentasi hari ini, ada Mas Raffi dan Mbak Miza yang sudah menyiapkan, mempresentasikan dan menjawab beberapa pertanyaan terkait tema terakhir kita, yaitu mengenai entrepreneurship dan juga strategi berbisnis dalam Islam. Dan sekaligus ini adalah tema terakhir ya, menutup rangkaian tema-tema dalam perkuliahan selama 1 semester ini. Kita ingin memberikan pengetahuan ya, kepada kita ya, setelah kita banyak mendiskusikan kemarin terkait dengan ekonomi ya, bagaimana ke depan kita tidak saja menjadi penonton atau konsumen saja, ya, tapi ke depan juga lahir dari umat Muslim itu adalah para pebisnis dan pengusaha-pengusaha besar, gitu ya, yang bisa dharmabaktikan ya kekayaan yang dimilikinya untuk kepentingan agama ini. Maka memahami tentang entrepreneurship dan strategi berbisnis ya, itu juga menjadi satu jalan dakwah bagi kita ya, nantinya. Dan ini adalah sebuah warisan besar ya, yang sudah
diberikan oleh Rasulullah ya sebagai contoh dan teladan kita dalam berbisnis. Maka kalau kita membaca ya dengan teliti utamanya terkait dengan surah Al-Quraisy ya yang hanya berisikan beberapa ayat ini, sebetulnya di dalamnya terdapat banyak sekali ya trik-trik yang bisa kita contoh, dan itu sifatnya real ya, real. Yang dijadikan contoh adalah kaum Quraisy. Itu adalah sukunya dan jalur keturunan Rasulullah SAW. Ya, kaum Quraisy ini sangat dikenal ya di Jazirah Arab ya, karena memiliki jalur keturunan yang baik ya, bersambung hingga Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya, yang terkenal sebagai Abul Anbiya, dan memiliki kedudukan yang terhormat ya di Jazirah Arab ya, karena mereka mendapatkan mandat untuk mengurus Ka'bah ya, Ka'bah ya, sebagai kiblat kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Dan selain itu suku Quraisy juga dikenal sangat piawai dalam berniaga. Nah ini, maka kemudian keberhasilan kaum Quraisy ya, dalam berbisnis ini kemudian digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat atau surah Al-Quraisy ini. Nah, apa-apa kelebihan ya yang dimiliki oleh kaum Quraisy ini ya, dan itu menjadi trik kita dalam melakukan usaha bisnis ya. Kalau kita perhatikan negara Arab ya, umumnya itu adalah negara yang tandus ya. Jadi sektor pertanian ya di sana tidaklah merata, hanya beberapa daerah saja ya yang potensi pertaniannya bisa diandalkan. Namun pada umumnya ya negara ini adalah negara gurun ya, dengan ketersediaan air yang tidak melimpah ya, sehingga kalaupun mereka harus mengolah tanah yang tandus ini, itu butuh biaya operasional yang sangat tinggi. Nah itu makanya sektor pertanian bukan menjadi andalan ya perekonomian di negara-negara Timur Tengah ini, termasuk di Sudan ya. Meski potensinya besar, tapi biaya operasionalnya tinggi, dan itu tidak menjadikan produk pertanian di negara-negara ini memiliki daya saing ya dengan produk-produk pertanian misalkan di Indonesia, yang memang dari sisi tanahnya sangat subur, kemudian ketersediaan air dan lain sebagainya ini mencukupi ya di negara kita. Nah, namun demikian kaum Quraisy ya, suku Quraisy yang tinggal di tempat yang tandus ini tidak kemudian menyerah dengan keadaan ya, tapi memiliki satu keinginan yang kuat ya untuk tetap survive dalam hidupnya. Maka sektor perdagangan ya ini menjadi alternatif bagi mereka ya untuk tetap survive dalam hidupnya itu ya. Maka kata-kata ilaf ya, li ilafi Quraisyin ya, ilaf itu artinya ketekunan ya, pembelajaran ya, pembiasaan. Nah ini menjadi kata kunci ya. Jadi segala sesuatu kalau kita mau lakukan secara tekun ya,
kita terus belajar ya dari kesalahan-kesalahan dan itu menjadi sebuah kebiasaan-kebiasaan, maka itu akan memunculkan kesuksesan ya. Dan ini yang dialami oleh kaum Quraisy. Nah, satu sisi tadi ya kaum Quraisy sudah mendapatkan kedudukannya yang sangat tinggi ya, di tengah-tengah masyarakat Jazirah Arab ini. Ya, artinya dia sudah punya brand ya. Jadi kalau kita perhatikan sekarang ini perusahaan-perusahaan besar yang sudah memiliki nama gitu kan, itu survive sampai sekarang. Ya, contoh misalkan di perusahaan otomotif ada Toyota, ada Suzuki, ya, ada apalagi ya. Kalau minuman ada Coca-Cola misalkan, ya, dan lain sebagainya. Itu setiap kita mau ke warung ya, kita teringat ada Coca-Cola gitu kan. Kalau kita ketemu mobil, ini Toyota ya, tinggal nanti mereknya apa? Ada Innova, ada Yaris dan lain sebagainya gitu. Nah ini brand ini penting. Maka kaum Quraisy ini sudah memiliki branding ya. Dia sudah memiliki nama yang dikenal di mana-mana sehingga dengan kebesaran nama ini ya tinggal dia melakukan kreativitas dan inovasi-inovasi, dan itu diperlukan sebuah ketekunan, pembelajaran ya, dan juga pembiasaan. Nah ini, itu ya yang pertama ketekunan, keuletan ya, kemudian brand nama tadi ya penting, dan berikutnya juga kaum Quraisy ini memiliki keberanian untuk memperluas jangkauan usahanya, tidak hanya secara domestik ya di lingkungan sekitar saja, tapi kaum Quraisy juga sudah berani melakukan ekspansi ekonominya hingga ke luar negeri. Nah ini ya, makanya ada istilah li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatasyita'i wasyaif ya. Asyita ya pada saat musim dingin ya, mereka berangkat ke Yaman, mereka berangkat ke mana, ke Syam ya, di Suriah ya. Asyita wasyaif ya, pada masa musim panas ya, mereka kemudian datang ke Yaman. Ini seperti itu. Artinya apa? Dia bisa memetakan potensi ya ekonomi di beberapa daerah. Ya, begitu juga dengan kita. Ya, kalau kita ingin sukses, maka kita harus tahu potensi di daerah ini seperti ini, potensi di daerah yang lain seperti ini ya, kemudian di daerah yang lain lagi memiliki potensi ini, maka kita harus menyesuaikan ya jenis-jenis usaha harus kita kembangkan itu sesuai dengan kondisi itu. Kita ke Sumatera ngapain ini ya, kita mau menjual misalnya batik ya, batik Jawa gitu. Nah, tentu ini tidak sesuai dengan kondisi di sana ya, karena kita akan menemukan market yang tidak begitu besar ya, hanya orang-orang datang ya transferkan dari Jawa yang tinggal di sana misalkan, tapi tidak untuk penduduk setempat. Maka kita harus merubah jenis komoditi yang harus kita pasarkan ke sana itu disesuaikan dengan kebutuhan di daerah tersebut. Ya, maka kita membawa produk-produk yang lain yang sesuai itu. Begitu juga ketika kita sampai di sana, ya, kita tidak pulang dengan tangan hampa, ya. Kita mengambil ya beberapa produk yang menjadi karya daripada pengusaha lokal di sana untuk bisa dibawa ke Jawa, ya, dan kita pasarkan di daerah kita sendiri. Nah, itu yang dilakukan oleh kaum ketika mereka ke Suriah, mereka menjual barang-barang yang dibutuhkan oleh kaum Suriah, dan ketika pulang mereka membawa ya produk-produk yang akan dipasarkan di suku Quraisy. Begitu juga, jadi Nabiullah Ibrahim
ya memohon kepada Allah untuk menjadikan negeri Makkah itu menjadi negeri yang aman dan agar Allah mengkaruniakan mereka rezeki yang melimpah. Nah itu ya. Jadi kota Makkah ya itu merupakan kota yang dikategorikan sebagai kota yang teraman di dunia ya, dan di sana makmur sekali meski tidak ada pertanian ya, tidak ada sektor industri ya di kota Makkah ini, tapi segala sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakatnya, bahkan jamaah haji yang datang ke sana tercukupi. Itu warzuqhum minats tsamarati man amana, apa aja ada ya, tidak ditanam tapi apa aja ada. Nah, ini adalah buah dari ketekunan ya kaum Quraisy ya untuk melakukan bisnis perdagangannya. Nah ini. Jadi kalau kita perhatikan di negara-negara Arab itu ya tidak memiliki potensi yang besar di sektor pertanian, tapi untuk mencukupi kebutuhan pangan ya mereka bisa ya dari hasil perdagangan, dan perdagangan mereka itu tidak hanya pada lingkup domestik saja, tapi sudah masuk pada level internasional. Maka ada ekspor impor. Kalau kita perhatikan Dubai sekarang itu menjadi istilahnya menjadi negara hub itu loh. Jadi menjadi negara transit ya, penjualan barang-barang yang akan dikirim ke negara-negara yang lain, bahkan sampai Eropa. Ya, itu hebatnya. Sama seperti Jepang. Jepang itu tidak punya potensi sumber daya alam yang melimpah, tapi dia kaya raya karena SDM-nya tinggi dan dia bisa melakukan ekspansi ekonominya ya hingga ke luar negeri ya. Toyota tidak kita impor, mobil-mobil Toyota tidak kita impor dari Jepang, tapi Jepang punya pabrik Toyota di Indonesia ya gitu. Nah, Singapura negara yang kecil ya, dia tidak punya apa-apa, tapi transaksi perdagangan dunia ada di negara ini ya. Transaksinya ada di Singapura, barangnya dikirim dari Indonesia. Nah, begitu juga dengan Abu Dhabi atau Dubai di sana. Nah, ini sudah sangat terkenal sekali ya, manajemen ekonomi seperti itu. Nah, ini menjadi perhatian bagi kita ya, Indonesia ini yang melimpah sumber daya alamnya, tapi tidak sekaya negara-negara kecil ya dengan jumlah penduduk yang kecil, namun tingkat kesejahteraan yang tinggi seperti itu. Nah, harusnya idealnya ya sumber daya alamnya besar, SDM-nya juga besar ya, nah, itu bisa menghasilkan kemakmuran bagi rakyatnya. Nah, ini saya kira ya, jadi kita semua berharap ya, mudah-mudahan ekonomi terutama di negara-negara Muslim yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tinggi ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memakmurkan rakyatnya dan juga untuk menyokong kepentingan dakwah Islam. Ya, saya kira itu tambahan dari saya, dan sepertinya waktunya sudah habis ya. Sekarang sudah jam 8.10, saya harus beralih ke kelas yang lain. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih untuk kelompok presentasi hari ini dan juga teman-teman semuanya yang bergabung dan berkontribusi dalam sesi pertemuan kita ini. Insya Allah minggu depan kita akan melakukan review pelajaran ya, seperti pada paruh semester pertama ini ya. Nanti silahkan teman-teman untuk mempelajari kembali pelajaran-pelajaran yang sudah kita diskusikan bersama dan menanyakan jika sekiranya ada beberapa hal yang kurang jelas. Demikian
saya cukupkan dan mari kita tutup pertemuan kita ini dengan bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.